Nah, untuk yang semikonduktor ekstrinsik, nah, kalau tadi kan intrinsik artinya semikonduktor murni. Kalau ekstrinsik itu adalah semikonduktor yang dia sudah diberi doping. Jadi semikonduktor murni yang dia diberi doping atau tambahan atom lain, ya, tambahan atom lain sebagai pengotor atau impurity. Kenapa diberi pengotor? Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah membawa muatan. Tadi kan sebelumnya sudah kita ceritakan bahwa di suhu ruangan jumlah elektron bebas atau jumlah holnya itu kan sedikit. Nah, kalau kita ingin menambahkan jumlah itu, maka dilakukanlah prosesnya namanya difusi, ya. Atomnya itu difusikan kepada bahan semikonduktor tadi, sehingga dia akan menjadi, istilahnya adalah pengotor, ya, atom pengotor gitu ya, yang tadinya murni dia masuk ke sana. Nah, sehingga jumlah membawa muatannya akan naik gitu karena ada tambahan tadi, sehingga konduktivitasnya juga akan naik. Nah, kita lihat bahwa atom pengotor pada piranti elektronika itu ada dua macam, ya, biasanya ada dua macam, yaitu atom pentavalen. Masih ingat pentavalen? Iya, masih ingat kan, ya? Penta artinya berapa? 5. Valen artinya valensi, ya. Jadi pentavalen itu adalah atom yang punya elektron valensi 5, ya, elektron valensinya 5. Nah, jadi kalau yang tadinya 4 ketambahan atom lain yang punya 5, jadi dia menambah elektron bebas, elektronnya bebas, ya. Karena dia menambah, maka disebut dengan atom donor, karena dia memberikan, ya, menyumbang elektron bebas ke kristal semikonduktor. Nah, kalau mau nambah hole gimana? Ditambahkanlah atom trivalen. Trivalen masih ingat, ya? Trivalen itu atom yang punya elektron valensi 3. Ya, karena sekitarnya 4, dia punya 3, berarti dia ada kekosongan 1. Nah, atau hole 1. Nah, maka dia sifatnya adalah menambah hole. Nah, ini disebut dengan atom akseptor, penerima. Penerima apa? Penerima elektron bebas. Ya, ini punya, karena dia punya 3, ada 1 hole, ya, dia menerima, dia siap menerima elektron yang mau menempati hole yang ada di atom tersebut. Nah, contohnya atom pentavalen itu apa? Arsenik dan antimoni. Kalau yang trivalen itu bisa aluminium, bisa boron. Nah, cuman yang biasa sering dipakai itu kalau tidak salah itu boron untuk atom trivalennya, sedangkan untuk atom pentavalennya kalau tidak salah si antimoni yang sering dipakai. Kita lanjut, ya. Nah, nanti karena pengotornya itu berbeda tadi, ya, ada yang pentavalen, ada yang trivalen kan. Nah, kalau atom pengotornya itu pentavalen, maka yang bertambah itu adalah elektron bebas. Kenapa elektron bebas? Karena tadi punya 5. Ini contohnya ini nih. Nah, ini contohnya ini. Ini adalah atom antimoni. Nah, sekitarnya kan silikon tadi. Kemudian dilakukan proses difusi. Jadi kayak dimasukkan gitu, dihujankan sehingga menyerap ke bahan semikonduktor yang wafer tadi. Wafer tadi di wafer silikon. Jadi ada wafer silikon sudah berbentuk kristal, ya. Itu kemudian dihujankan di situ atom-atom, ya, ditembakkan di situ atom-atom antimoni sehingga dia meresap masuk ke dalam struktur kristal silikon. Nah, jadi dia akan bergabung dengan atom-atom silikon yang lain. Kita lihat di sini ada antimoni, sekitarnya itu atom silikon. Dia punya 5 karena dia pentavalen. Dia kelebihan 1 di sini. Ya kan? Ada 1 di sini. Nah, inilah yang kemudian menjadi elektron bebas. Sehingga elektron bebasnya bertambah.
Jadi semakin banyak antimoni yang ditambahkan, elektron bebasnya akan semakin banyak. Nah, sehingga elektron bebas yang tertambahkan itu semakin banyak, itulah dia akan menjadi pembawa muatan di situ. Karena dia banyak, disebutlah dia mayoritas. Jadi elektron bebasnya mayoritas di situ. Hinggalah disebut dengan majority carrier. Nah, sedangkan hole-nya bagaimana? Hole-nya tetap ada. Hole-nya itu dari mana? Ketika di sini tadi kemudian dia lepas karena menyerap energi thermal gitu ya misalnya, maka akan terjadi hole tetap kan di sini kan, ketika ini lepas gitu kan, keluar gitu kan, jadi elektron di sini gitu kan, di elektron. Nah, di sini kan jadi hole, lepas dia. Nah, maka di sini akan terjadi hole tapi jumlahnya tidak banyak gitu ya. Karena dia hanya hole yang berasal dari silikon saja gitu ya. Oke. Sehingga disinilah hole itu menjadi minority carrier, pembawa muatan minoritas. Nah, makanya ketika itu terbentuk ya, terbentuk seperti ini ditambah bahan antimoni, atom antimoni di sini, maka elektron bebasnya itu yang lebih banyak daripada hole. Jadi jumlah yang ini itu lebih banyak daripada jumlah yang hole. Nah, karena elektron bebas ini adalah pembawa muatan negatif, maka semikonduktor yang seperti itu ya lebih banyak elektron bebasnya daripada hole-nya, maka disebut dengan semikonduktor tipe N. Jadi untuk memudahkan, N negatif berarti elektron bebas gitu ya. Jadi pembawa muatannya yang paling banyak di situ adalah elektron bebas. Ya, kalau digambarkan nanti mungkin di belakang-belakang kita akan menemui ilustrasi yang seperti ini. Itu artinya adalah dia bahan semikonduktor yang elektron bebasnya lebih banyak ya, dia mayoritas dibandingkan dengan hole-nya. Nah, sehingga ini adalah merupakan ilustrasi dari semikonduktor tipe N gitu ya. Oke, kita lanjut selanjutnya itu adalah tipe P. Tipe P berarti itu adalah kebalikannya. Atom pengotornya yang tadinya pentavalen sekarang bukan pentavalen tapi trivalen. Dia elektron bebasnya ada 3 ya. Ditambahkan di sini sama pakai proses difusi juga. Jadi kita lihat di sini contohnya atom boron yang sering dipakai ya. Atom boron kita lihat di sini ada 3 elektronnya, 1, 2, 3. Ada satu yang tidak ada, memang dia aslinya memang tidak ada, sehingga terjadilah di sini hole ya, terbentuklah hole di sini. Nah, sehingga karena proses seperti ini maka hole-nya itu menjadi semakin banyak. Semakin banyak boron yang ditambahkan, hole-nya akan semakin bertambah. Maka hole itu akan menjadi pembawa muatan mayoritas atau majority carrier. Sedangkan elektron tetap ada yang berasal tadi, yang lepas gitu ya, yang lepas. Nah, tapi yang lepas itu sedikit karena juga tidak ditambahkan gitu ya, sehingga dia menjadi minoritas. Jadi kita lihat di sini pada tipe P, pembawa muatan mayoritasnya adalah hole ya, sehingga disebut dengan tipe P. P itu positif, yang punya muatan positif adalah hole sebagai pembawa muatan positif, sehingga ini disebut dengan semikonduktor tipe P ya. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini, digambarkan seperti ini ya. Ini banyak positifnya ya, banyak positifnya dibandingkan dengan negatifnya. Itu yang disebut dengan semikonduktor tipe P. Jadi kita ulangi lagi, ada semikonduktor tipe N yang banyak adalah elektron bebasnya sebagai pembawa muatan. Yang kedua adalah semikonduktor tipe P yang lebih banyak hole-nya sebagai pembawa muatan. Nah, sekarang kita akan melihat level energi pada atom ya. Kita ketahui kalau kita tinjau dari sisi level energi, setiap atom itu punya level-level energi, yang mana level energi itu diasosiasikan dengan kulit atom. Jadi misalnya ini atom nih, nukleusnya di bawah nih ya, nukleus di sini misalnya. Nah, di sini nukleusnya. Maka
dia ada punya level-level energi yang mana ini melambangkan kulitnya. Ini misalnya kulit pertama, ini kulit kedua, kulit ketiga gitu ya. Dan elektron itu dia nggak boleh menempati sembarangan di sini. Dia nggak bisa menempati sembarangan. Dia harus menempati di level energi tertentu. Nah, dia masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini. Menempati level-level energi tertentu. Dia nggak bisa sembarangan, gitu ya. Nah, yang paling atas, ya, yang paling atas berarti kulit terluar ya, kulit terluar ini disebut dengan level energi valensi, ya, level valensi. Nah, itu ini yang paling luas, gitu ya, paling luas, paling luar, gitu ya, yang paling luar. Di sinilah berada elektron valensi. Antara satu kulit dengan yang lainnya itu ada energi gap, ya, celah energi antara satu kulit dengan kulit yang lain. Nah, di sini ya. Nah, artinya apa? Jadi elektron yang di sini itu tidak bisa pindah ke sini. Elektron di sini nggak bisa pindah ke sini, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, ya, ada kesempatan, elektron itu bisa berpindah level energinya, baik naik ataupun turun. Kalau dia menyerap energi elektron itu bertambah kan, sehingga dia bisa berpindah, misalnya dari energi sini ke sini. Ya, jadi laser energi yang bawah dia naik ke atas karena dia menyerap energinya bertambah, gitu ya. Nah, ketika dia turun dan dari atas ke bawah sini, maka dia melepaskan energi. Nah, nanti kita melihat ada bahan-bahan semikonduktor tertentu yang ketika dia misalnya elektronnya berpindah nih dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, maka dia melepaskan energi kan. Ada yang melepaskan energi nanti dalam bentuk panas, energi panas, tapi ada juga elektron yang melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Nah, dalam bentuk cahaya. Nah, elektron yang ketika dia melepaskan energi dari atas ke bawah itu tadi dalam bentuk cahaya, itulah yang kemudian nanti dimanfaatkan sebagai semikonduktor yang memancarkan cahaya. Ya, kemudian ini disebut dengan LED, light emitting dioda. Dioda ya, dari semikonduktor yang dia memancarkan cahaya. Ya, kenapa dia bisa memancarkan cahaya? Karena elektronnya berpindah dari level energi yang tinggi ke level energi yang rendah. Nah, nanti tentang LED kita lihat di belakang kapan-kapan ya, sudah mungkin lupa saya pertemuan keberapa, mungkin keempat atau kelima, seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini adalah ilustrasi level-level energi pada isolator atau pada konduktor. Kita lihat di sini kalau pada isolator itu ada namanya, ini adalah pita energi valensi, ya, pita valensi ya, di sini. Sedangkan di sini adalah pita konduksi. Ini jauh banget, ya, energi gapnya jauh banget. Ya. Jadi elektron itu kalau mau pindah ke sana itu sulit sekali, sangat sulit. Ya, kenapa itu terjadi? Ya, karena dia jauh gitu, energi gapnya jauh. Akibatnya apa? Pada insulator itu elektron itu tidak bisa dengan mudah pindah ke sini. Padahal di sinilah sebetulnya dia bisa bergerak ke sana kemari, gitu ya. Di sanalah dia bisa bergerak ke sana kemari. Beda halnya dengan konduktor. Kalau pada konduktor ini kita lihat antara level energi konduksi dengan valensi itu berimpit. Ya, di sini berimpit. Sehingga elektron-elektron yang berada pada valensi itu mau bergerak itu mudah saja. Dia lewat saja konduksi ke sini. Tidak ada gap energi di sini. Sedangkan pada semikonduktor itu ada gapnya. Ini ada gapnya. Ada gapnya. Tapi gapnya itu tidak selebar di isolator. Dia sifatnya tengah-tengah kan, sifat konduksinya. Jadi ini masih punya kesempatan. Gitu. Kalau punya energi cukup, energi termal cukup, dia pindah ke sana. Ini ada satu garis, ya, tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Ini disebut dengan energi Fermi, level energi Fermi.
Ini yang menunjukkan tengah-tengah antara konduksi dengan valensi. Nanti kita lihat, ternyata nanti kalau pada semikonduktor itu ditambahkan tadi ya, baik trivalen ataupun pentavalen, maka nanti energi Ferminya akan berubah, itu ya. Nanti kita lihat di belakang. Nah, tapi saya mau menceritakan sini dulu nih. Ini energi gapnya ternyata untuk masing-masing bahan semikonduktor itu berbeda. Germanium itu punya level energi gap, ya, celah energi antara valensi dan konduksi itu sebesar 0,67 elektron volt. Sedangkan di silikon ada 1,1 elektron volt. Kemudian gallium arsenide ada 1,43 elektron volt. Nah, ini nanti angka-angka ini menunjukkan bahwa nanti ketika dibuat menjadi piranti elektronika, misalnya dioda begitu, maka nanti akan ada perbedaan antara germanium dengan silikon. Nanti ini akan ketika ditambahkan atom yang lain, maka ini akan berubah. Nanti akan kita lihat coba ya di sini. Nah, ini kalau kita lihat level energi atom pengotor tadi, entah boron ya atau antimoni begitu ya, dia letaknya level energinya itu, gapnya itu di antara valensi dan konduksi dari atom semikonduktor. Nah, jadi ini adalah level energi dari atom donor, ya, atom donor. Ini letaknya di sini, elektron valensinya di sini, energinya, level energinya, sehingga dia dekat kan, ya dekat, sehingga lebih mudah, dia bergerak ke sini lebih mudah, ke sana lebih mudah. Jadi penambahan atom donor itu tadi atau atom aksektor nantinya, jadi bisa elektron bebas, bisa hole begitu ya, itu berada di tengah-tengah sehingga elektronnya juga cukup mudah begitu ya, semakin mudah untuk bergerak. Artinya sifat konduktivitasnya semakin tinggi atau meningkat. Nah, untuk mengatur itu bagaimana? Ya dengan mengatur jumlah pengotornya. Kalau di sininya semakin banyak, ya elektron bebasnya semakin banyak, ya berarti konduktivitasnya semakin tinggi. Nah, ini ilustrasi bagaimana kalau setelah ditambahkan ya, bahan semikonduktor murni ditambahkan pengotor, maka energi Ferminya memaksa ya level energinya itu berubah. Energi Ferminya menjadi berubah, memaksa energi Ferminya berubah. Nah, kita lihat di sini pada tipe N, ya sekali lagi pada tipe N itu energi Ferminya menjadi naik, dia mendekati kepada band konduksi. Ya, ingat dia tadi ditambahkan elektron bebas, jadi dia memaksa energi Ferminya itu menjadi lebih naik, ya, lebih dekat ke konduksi. Sedangkan pada tipe P, ya, tipe P, energi Ferminya itu dipaksa lebih dekat ke sini, ke konduksi. Sini ya. Energi Ferminya. Tadi kan harusnya tengah-tengah ya. Kalau kita lihat di sini, energi Ferminya itu kan harusnya tengah-tengah ya. Nah, tapi dengan adanya pengotor tadi, maka dia berubah. Kalau pada tipe P dia lebih dekat ke konduksi, sedangkan pada tipe N dia lebih dekat ke konduksi, sedangkan pada tipe P lebih dekat kepada valensi. Nah, nanti ini bisa kita lihat juga sebetulnya nanti ketika dia membentuk piranti elektronika, nanti akan punya pengaruh juga. Baik, saya kira itu saja untuk pertemuan pertama dari kuliah, pertemuan kedua ya, topik yang pertama untuk kuliah elektronika analog. Sudah selesai sampai di sini. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.